Malam ini kita akan meneruskan kajian kitab Al-Isti'dad Liyaumil Ma'ad dari Imam Ibn Hajar Al-Asqalani radhiyallahu ta'ala anhu. Semoga bisa menjadi ilmu yang manfaat untuk kita semua di dunia sampai di akhirat. Wa an ba'dil hukama, dari sebagian ahli hikmah mengatakan, yastaqbil ibnu Adam arba'u nahbat yantahib malakul maut ruha. Manusia ini, kata ahli hikmah, menjadi sasaran 4 perkara. Akan direnggut dari manusia ini 4 hal. Nahab itu dicuri, diambil dengan paksa, mau nggak mau. Yang pertama, yantahib malakul maut, malaikat Israel mengambil dengan paksa ruhnya manusia. Mau nggak mau. Tidak ada seorang pun yang mampu mengelak kalau apabila malaikat Israel itu datang untuk mengambil nyawanya. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib la asaddaqa wa akun minas sholihin. Ya Allah, kalau kau beri kepadaku peluang dengan diberi kesempatan sebelum kau ambil nyawaku ini, untuk aku bisa sedekah dan beramal soleh, malaikat sedikit pun gak mundur, kata Allah, lan yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Lan nafi li ta'bid, gak akan pernah Allah mengundur ajal seseorang kalau memang sudah datang waktunya. Malaikat itu gak iso disogok dengan apapun. Malaikat, tolong saya kasih 1 triliun, undur 1 hari, gak bisa. Semua yang kau miliki daripada dunia dan isinya gak akan pernah bisa berubah. Walau fi burujin musyayyadah, walaupun kau sembunyi di gedung pencakar langit yang kekar dan kuat, kalau datang malaikat nggak bisa mundur. Saya kemarin membaca artikel di satu media sosial, seorang penyanyi kaya raya di Amerika, rumahnya sudah sak desa. Dia ingin hidup sampai usia 120 tahun. Dan upaya untuk itu dilakukan. Apa? Dia diawasi tiap harinya 7 dokter spesialis, nggak sakit. 7 dokter spesialis itu tiap hari, 1 spesialis gizi, makan yang dimakan itu semuanya, karena dia pengen umur 120 tahun. 7 dokter, rumahnya besar, saking besarnya ada kayak Jatim Parknya di dalam rumahnya buat mainan anak. Triliuner, kaya raya. Tapi malaikat Israel nggak pandang bulu, masih dokter itu. Usia 40 disikat.
dibantu, ada yang makannya ngawur, sakit nggak mau ke dokter, bukan dikawal 7 dokter, sakit nggak mau ke dokter, umur 60 ya nggak mati-mati. Nih, manusia nggak bisa menentukan umurnya, ikhtiar hidup sehat supaya nggak sakit, ajal di tangan Allah. Kita semua ini jadi incerannya malaikat Israel, satu persatu pasti kita akan didatanginya. Hanya menentukan saatnya, menunggu saatnya. Setiap orang beda-beda, sebagaimana dalam hadis disebutkan ketika manusia dihembuskan ruh di dalam tubuhnya, wa yu'mar bi arba'i kalimat, langsung sama Allah diperintahkan untuk menulis 4 hal, di antaranya bikatbi ajalih, ajal. Seperti itu. Maka itu ahli hikmah mengatakan manusia diawasi, dijadikan sasaran untuk diculik dari dirinya 4 hal. Yang pertama, ruhnya, sasarannya malaikat Israil. Wa yantahib al-warathatu malahu. Yang kedua, pertama ruh ya, kita ini kan punya ruh semuanya. Itu sasarannya malaikat Israil. Yang kedua, hartamu, sasaran ahli waris. Hartamu itu sasarannya ahli waris. Anak kita, kalau kita meninggal sedih, tapi kalau dapat warisan lumayan, rodok ngilangi sedihnya. Iku nek sing duwe warisan. Nek sing gak duwe warisan sudah jatuh ketimbang angka. Wis sedih, bapak mati gak ninggal apa-apa. Berarti kalau kita semakin kaya, semakin ditunggu kematian kita sama ahli waris. Semakin banyak harta, semakin dinanti meninggalnya kita oleh ahli waris. Siapapun kita. Makanya gak sedikit kejadian raja-raja yang dibunuh oleh anaknya karena pengen tahta dan harta, sampai dibunuh. Saudi, Raja Faisal tembak, dor, warisan, tahta, kurang baik apa? Jadi apa yang harus kita lakukan dengan harta kita? Karena harta ini jadi sasarannya ahli waris, mau nggak mau, mau nggak mau. Yang pertama, berikan kepada anak kita yang lebih baik dari harta, pendidikan. Pondok no, itu lebih mahal dari kita kasih untuknya yang lebih mahal dari harta. Mana halawalidun waladahu khairun min adabin hasan. Tidak ada pemberian bapak kepada anak yang lebih baik dari pendidikan yang baik. Berarti apa? Pesantren. 1. Kalau tidak bisa masuk pesantren, minimal pengajian. Yang kedua, kalau kita punya harta, kita simpan di simpanan yang paling aman dan paling banyak bunganya. Apa itu? Sedekah. Sedekah jariyah. Harta yang kita sedekahkan ketika masa hidup itu dengan yang kita sedekahkan setelah kita mati jauh pahalanya lebih besar sedekah yang kita lakukan ketika kita hidup.
Pak, sampean sekarang sedekah 100 juta. Di bank sampean itu ada uang 1 miliar. Sampean sodako kan 100 juta. Atau sampean tulis wasiat, kalau apabila saya meninggal tolong ambil 100 juta bagikan ke fakir miskin. Sama-sama sodako, tapi pahalanya ketika hidup jauh lebih besar daripada ketika setelah mati. Sebab apa? Ketika hidup kita memberikan, itu menunjukkan keyakinan kita dengan akhirat lebih. Tapi kalau sudah meninggal, mau nggak mau. Orang itu yang membuat berat sedekah itu kan takut miskin. Kalau sudah mati kan nggak takut miskin. Mana yang lebih baik? Sekarang Anda punya uang 1 miliar, Anda sedekahkan 10 juta. Dengan Anda tulis wasiat 1 miliar semuanya sedekahkan. Mana yang lebih baik? 10 juta apa 1 miliar? 10 juta. Karena sekarang ketika Anda hidup, Anda sedekah, itu menunjukkan keyakinan Anda dengan wujudnya akhirat, bahwa uang Anda nggak hilang, pahalanya disimpan di sisi Allah. Tapi kalau sudah meninggal, apapun yang kita berikan tidak sedikit pun menunjukkan keyakinan kita dengan akhirat, karena kita sudah meninggal. Makanya itu sedekah itu kan jangan ditunda-tunda. Kalau enggak, harta kita itu akan diambil anak kita. Anak kita dibagi 2. Ada anak yang nanti soleh, hartanya dipakai untuk kebaikan orang tuanya. Ada anak yang naudzubillah, uang Anda dipakai beli minuman keras, uang Anda dipakai untuk main perempuan, uang Anda dipakai untuk judi. Berarti kita yang modalin anak kita maksiat sama Allah. Saya lagi-lagi melihat di media sosial, ada artis kaya raya, tapi anaknya pecandu narkoba. Dia datang ke notaris, anaknya cuma dikasih sedikit, kemudian semuanya dimasukkan ke yayasan sosial. Lalu aku mikir, artis aja so pinter kayak gitu, bukan muslim loh. Ini artis kafir. Lihat anaknya pencandu narkoba dan gay, dia nggak suka. Akhirnya hartanya semuanya diberikan yayasan sosial. Kalau meninggal, anaknya cuma dikasih 5% atau berapa. Ini orang masih kafir, mikir, kelihatannya dia yakin dengan akhirat, karena dia tahu kalau uangnya itu nanti meninggal, buat dia, bancaan narkoba, bancaan maksiat. Terus siapa yang memodali dia maksiat? Siapa yang memodali dia itu melakukan perbuatan zalim? Kita, orang tuanya. Dan itu pernah terjadi sama saya. Ada satu orang punya tanah di Batu ini, di daerah yang mahal. Itu kalau dijual, waktu itu 15 miliar dibayar orang. Waktu itu, kalau sekarang mungkin 30 miliar itu harga tanah itu. Besar, di Batu. Orangnya datang ke saya membawa sertifikat. Kemudian ngomong ke saya, "Beb, tolong jualkan tanah saya ini. Harganya 15 miliar. Buat pondoknya Habib 10 miliar. Yang 5 miliar buat saya sedekahkan ke masjid-masjid yang lain." Kaget. Lu kenapa ini? Kok tahu-tahu? Lu kenapa? Tolong segera jualkan, karena saya tahu anak-anak saya bukan anak-anak yang soleh. Saya khawatir kalau saya mati, ini dikuasai anak saya, buyar.
Yang ada nanti dipakai harta saya untuk maksiat sama Allah. Bingung saya. Ini kejadian mungkin terjadi sekitar 7-8 tahun yang lalu atau lebih. Akhirnya sertifikat itu saya bawa, saya berikan kepada pertanahan itu. Tidak taunya ada masalah, ada double sertifikat. Jadi bermasalah karena ada double sertifikat, akhirnya nggak bisa dijual. Harus urusan di Surabaya dengan pengadilan, wis males ngurusi ya. Akhirnya saya wis Pak, sampean bawa aja, saya pusing ngurusi ini. Nanti kalau berhasil monggo. Nggak tahu orangnya sekarang kemana, orangnya di mana saya nggak tahu. Kayak sombayang no aku lebih oleh 10 miliar itu. Nih. Sekak jaluk sumbangan pondok itu wis. Nih. Tapi hikmah dari cerita ini orang sudah pinter. Kalau anak kita soleh, mending. Tapi itu pun kita nggak perlu memberikan warisan terlalu besar. Warisan itu ilmu, tarbiyah, pendidikan. Pokoknya anak itu sampai ditinggal melarat wis ngono ae. Tapi kalau diberi yang lebih karena cinta, cuma tanggung jawab. Ya kalau soleh, terus setiap minggu tahlil buat bapaknya, setiap tahun haul buat bapaknya, terus setiap minggu ngasih masjid-masjid dari uang bapaknya. Kalau terjadi seperti itu ya alhamdulillah, masih mending. Kalau tidak, naudzubillah, tsumma naudzubillah. Maka itu, Pak, harta sampean, kula kalih sampean niki sasaran anak kita, ahli waris. Maka itu gunakan harta ini sebaik mungkin. Ya. Berhak ahli waris itu kalau sudah harta kita itu kita meninggal untuk membatalkan lebih dari 1/3. Umpama sampean punya uang 1 miliar, terus sampean wasiat kalau saya meninggal 500 juta kasih ke Masjid Nur, itu harus izin dulu sama ahli waris, sisa dari 1/3. Yang sah itu cuma 1/3-nya. Jadi sekitar 300 juta itu yang sah. Yang 200 juta menunggu perizinan ahli waris. Ahli waris setuju. Bayangkan sampai uang Anda untuk sodako bisa digagalkan. Itu kalau wasiat. Gigi Anda yang dari emas, sampai mungkin ditambal pakai emas, kalau meninggal dunia sebelum dikubur milik ahli waris, berhak untuk diambil. Untumu lu dicubur. Waduh, ya sudah. Udah jangan jangan terlalu berlebihan. Saya lihat sebagian orang itu sama anak itu terlalu berlebihan. Kayak anak itu segalanya. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Katanya Allah, nanti hari itu enggak manfaat hartamu, enggak manfaat anakmu. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali yang datang sama Allah dengan hati yang bersih. Makanya cintai Allah dan Rasulnya lebih dari segalanya. Kalau kita masih lebih cinta anak kita, istri kita, harta kita, rumah kita daripada Allah dan Rasulnya, fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi'amri, tunggulah. Kau akan dibuat menyesal oleh Allah. Wallahu ya la yahdil qaumal fasikin. Allah enggak ngasih hidayah, petunjuk buat orang-orang fasik. Siapa orang fasik? Yang lebih cinta hartanya dari Allah. Ya dipikir, mumpung masih ada waktu. Ya, kita punya harta, kita semua pikirkan ini buat apa ini. Karena itu sasarannya ahli waris. Ada cerita, mungkin pernah saya ceritakan di sini. Seorang laki-laki medit, punya istri, minta apapun, makan apapun nggak boleh yang enak, pelit.
Suatu saat suami yang pelit ini lagi ke warung makan. Ketika dia makan di warung, ada satu pemuda. Ini orang ini kaya loh. Orang pelit ini kaya, tapi nggak pernah memberi belanja ke istrinya kecuali pas-pasan, makanan pas-pasan, baju pas-pasan, rumah pas-pasan, pokoknya uangnya itu disimpan padahal kaya. Akhirnya orang pelit ini ke warung makan. Ketika makan, karena pelit, yang dibeli seadanya, tempe, tahu, kerupuk, lempal, larang. Itu. Sebelahnya ada pemuda, empal, 2. Ini 2, ini makannya Masya Allah hadirin. Semuanya diminta. Dalam hati orang kaya yang pelit ini bertanya, siapa ini orang? Pasti orang kaya raya. Kenalan. Assalamualaikum. Salam. Mas, dari mana? Dari sini dekat. Oh, kerja apa mas kok makannya? Masya Allah enak. Saya pengangguran. Duh, pengangguran kok makannya gini? Kebetulan saya ini baru nikah. Dapat wanita janda kaya raya. Terus kecipratan, makan saya enak, beli enak. Diem ini Pak. Pulang dari warung ke pasar, belanja daging, belanja ini, wah, kereta pulang. Istrinya kaget, tumben, bapak tumben mas, beli makanan yang enak-enak seperti ini. Kata suaminya, mumpung kamu belum jadi janda. Ya, saya yang kerja mati-matian ngirit makan, nggak taunya saya mati, kamu dinikah laki-laki lain, harta saya dimakan sama dia. Nah, ini isi warisan. Mbok simpen dadi warisan berentek. Ya. Anda yang capek cari itu, kerja malam jadi siang, siang jadi malam, nggak dinikmati, nggak apa. Meninggal dunia, ahli waris yang menikmati. Ya. Makanya itu ya, ada kejadian juga. Satu orang kaya naik mobil harganya 200 juta. Yang satu orang kaya juga, mobilnya 1 miliar. Kemudian yang mobilnya 200 juta itu lebih kaya daripada yang 1 miliar. Ditanya, Pak, kok kalah mobilnya sama si Fulan 1M, Anda cuma mobil 200 juta. Saya kaya, tapi bukan anak orang kaya. Dia kaya dan anak orang kaya. Jadi dia nggak capek nyari uangnya itu. Jadi ngobrol uangnya itu enak. Makanya kita punya uang ini, sasaran ini betul, ini ahli hikmah ini. Sasarannya ahli waris. Ya. Makanya paling baik tadi yang pertama beri pendidikan kepada anak-anak kita, yang kedua sedekah. Karena itu nggak akan hilang, aset kita. Sedekahkan untuk kita panen nanti di akhirat. Ya. Anak kita kasih ilmu, kasih pendidikan, kita dekatkan ulama selama dunia akhirat selesai. Uang bisa cari sendiri dia. Kenapa? Wah, kok enggak? Allah Maha Kaya. Biar ditanggung sama Allah. Lah kamu harta sebanyak-banyaknya, ya mau saya nikmati. Gimana nikmatinya? Ya di akhirat. Buat gimana? Ya masjid. Seperti itu. Kok enak? Saya yang kerja pagi sore dapat uang, bangunkan rumah anak. Nanti dulu, rumah saya dulu. Di mana? Man bana baitan
Man bana li baitan fid dunya banallahu lahu baitan fil jannah. Yang bangun rumah untukku di dunia, aku bangunkan dia rumah di surga, kata Allah. Ya sudah, bangun dulu rumah untuk diri kita. Masjid, santren, madrasah, pastikan ke sana. Pahalanya besar. Ya. Yang ketiga, wayantahib al-dudu jismahu. Ruh kita sasarannya siapa tadi? Malaikat Israel. Harta kita sasarannya siapa? Ahli waris. Jadi kita ini yang kita miliki apa? Ruh, jasad, ruh, harta, jasad. Jasad kita sasarannya siapa? Cacing, dud. Dud itu cacing. Sasaran cacing itu bendino dirawat di gini salon. Jare sacinge cek lunyune kulitmu iki. Badan kita ini sasarannya cacing. Semakin gemuk semakin senang cacingnya. Makanya cacing-cacing itu kalau kemasukan jenazah gemuk riyoyo. Lebaran. Alhamdulillah. Makan banyak kita hari ini. Kalau yang meninggal kurus, ya Allah. Jatah rong dina tok ini ya. Jadi semakin gemuk semakin membahagiakan cacing. Badan jangan gemuk-gemuk. Saya ngomong gini karena saya sudah turun 20 kilo. Kalau apabila belum turun 20 kilo tak lewati gimana? Ya. Pertama, badan sasaran cacing jangan gemuk-gemuk. Gemuk itu juga gak baik. Ada orang gemuk, ditanya Sayyidina Umar, ma hadhil batna, perut apa ini? Hadhihi ni'matun minallah. Dijawab sama sahabat, ini nikmat, menunjukkan kenikmatan. Katanya Sayyidina bal hadza adzabun minallah. Itu gemukmu itu bukan nikmat, siksa dari Allah itu. Nanti nang masjid takbir. Ya. Jangan gemuk-gemuk. Ya. Badan gemuk membahagiakan setan. Juga jangan buang waktu untuk membuat badan kita kotak-kotak. Kotak-kotak mate. Jare cacing cek alote. Ya nggak apa-apa, olahraga bagus. Karena memang orang dulu tuh nggak usah olahraga sudah olahraga. Saya kalau ingat abah saya itu cerita, waktu kecil rumahnya itu di Samaan tahu Malang, Kaliurang. Abah saya itu rumahnya di Kaliurang, sekolahnya di Darul Hadis. Itu tiap hari jalan kaki pulang pergi. Jadi wis gak usah nge-gym, wis treadmill itu. Berapa kilo jalan pulang pergi. Orang dulu gitu. Makanya orang dulu kan gak perlu lah olahraga. Kita aja yang jadi rusak. 500 meter aja sepeda motor. Nggak bisa kita sudah. Justru orang bule ini yang banyak jalan. Saya ke Singapura, ke Hong Kong, ke Australia, sengaja mereka itu nggak mau naik kendaraan, sengaja pengen jalan supaya sehat. Makan mereka banyak, tapi karena banyak gerak, makanya badan nggak banyak gemuk. Kalau kita ini terlalu banyak diam, banyak fasilitas. Ke sini motor, ke situ motor, ini yang bikin kita apa namanya? Nyantri kalemu. Tiap hari jalan berapa kilo saya? Dari asrama ke pondok, pulang pondok sehari 3 kali. Jadi 6 kali. Ya. Jadi apa namanya banyak. Lah kita sekarang kan tidak. Makanya harus olahraga itu.
Ya kita jangan terlalu sibuk ngurusi kulit putih, iki dipikiri. Ya kita innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah indah, suka keindahan. Maka hiasilah dirimu agar dicintai yang maha indah, yaitu Allah. Akan tetapi jangan berlebihan, karena itu sasarannya cacing. Sasarannya cacing itu mung kulit buat sasarannya cacing, nyuntiknya, perawatannya sebulan 4 juta, 5 juta. Mau sasarannya cacing, kita persiapkan seperti itu. Yang bagus, yang indah, tapi tidak usah berlebihan. Karena badan kita ini sasarannya cacing. Siapapun kita, badan kita adalah sasarannya cacing. Kecuali jasadnya Nabi dan Rasul aman. Nggak ada Nabi kecuali jasadnya utuh. Pasti. Makanya Rasulullah itu kan jasadnya pernah mau diculik sama orang Yahudi. Anda tahu nggak kuburan yang Anda lihat sekarang, Hujrah Syarifah itu? Saya pernah lihat gambarnya kecil namanya apa? Replika. Gak tahu sekolah, gak ngerti. Replikanya kuburan Nabi. Jadi dulu ada orang itu gak suka sama Rasulullah sampai jasadnya mau dicuri dari kuburan. Seorang Yahudi masuk ke Madinah, pura-pura jadi orang Muslim. Kemudian dia itu membangun atau menyewa rumah dari situ. Bertahun-tahun dia ngeduk dari rumah itu, dia keduk ke bawah sampai bikin terowongan dipasin ke kuburan Rasulullah. Zaman kejadian ini di zamannya Abbasiyah, Khilafah Abbasiyah. Kok subhanallah, sultannya Madinah diimpeni, mimpi ketemu Rasulullah. Katanya Rasulullah, jasadku ini akan diambil. Kamu perhatiin betul orang-orang di sekeliling yang baru, yang bukan orang Madinah asli, perhatiin betul, perhatiin rumahnya. Sampai akhirnya bangun dari tidur bingung ini sultan, kemudian menggerebek dengan tentaranya itu semua rumah di Madinah, ketemulah rumah Yahudi. Dan betul, cuma tinggal jaraknya itu kalau nggak salah antara terowongan sampai ke makam Nabi ini cuma tinggal 4 meter, 5 meter. Mau diculik jasadnya Rasul. Akhirnya pusara Rasulullah yang pertama kali di zaman Abbasiyah. Ini kuburannya Nabi ya. Ini kuburannya Nabi ini. Dikeduk sini 10 meter lebih, keduk 10 meter, terus dibikinkan tembok muter. Jadi sampai sekarang kuburannya Nabi itu ada temboknya muter untuk menjaga jasadnya Rasul. Ini tadi tuh karena pernah mau diculik, jasadnya Nabi utuh. Semua Nabi, karena janjinya Allah, cacing nggak deket. Yang kedua, syuhada yang meninggal memang betul untuk i'la kalimatillah. Syuhada itu dunia wal akhirah. Karena yang namanya mati syahid itu nggak semuanya itu syahid untuk cari membela agama Allah, tapi ada yang cari ghanimah, cari harta rampasan perang. Itu nggak ikhlas. Atau hanya ingin dibilang dia pemberani di medan perang, nggak ikhlas. Nah yang ikhlas syahid utuh. Sayyidina Hamzah, negeri Arab itu kalau banjir bahaya.
Walaupun banjir itu jarang, karena hujan itu setahun itu sekali, 2 kali setahun. Makanya rumahnya orang Arab itu kan cuman lempung. Apa lempung? Ledok, ya padha wae lempung ledok. Tanah liat. Orang Arab itu kalau bangun rumah, itu tanah liat di kotak di kayak batu bata, tempel. Kuat. Kenapa? Karena jarang hujan. Coba hujan seminggu, lelah semuanya itu. Tapi karena memang jarang hujan, mereka rumahnya gitu aja. Dan itu lebih enak, lebih dingin. Buat mereka lebih dingin yang rumah tanah liat itu daripada rumah yang pakai batako panas. Kecuali harus pakai AC dan semuanya ya sudah. Nah, suatu saat ada banjir bandang di kota Madinah yang banjirnya ini sampai ke Uhud, Gunung Uhud, dan di situ ada kuburan besar, kuburannya Sayyidina Hamzah, Sayyidina Mu'ad, Sayyidina Hamzah. Subhanallah, yang namanya air ini saking besarnya waktu banjir kayak nggali tanah Uhud itu, kuburannya Sayyidina Hamzah itu, sampai keluar semua jasad-jasadnya syuhada Uhud itu keluar semua dan semuanya utuh. Yang lebih hebat lagi, Sayyidina Hamzah itu ketika kebuka darahnya masih segar. Ketika darahnya Sayyidina Hamzah itu kan ditombak di dadanya, terus dibelah dadanya, diambil hatinya, dimakan sama yang Hindun itu. Saking bencinya sama Sayyidina Hamzah karena Sayyidina Hamzah bunuh saudaranya. Sobek dimakan. Saking gregetnya. Ya. Itu darahnya itu masih lengkap. Itu syuhada. Yang ketiga, hafadhatul Quran. Orang-orang yang ngapalin Quran yang ikhlas lillahi ta'ala, itu banyak. Nggak masuk akal. Kayak yang di mana kejadian di kuburan-kuburan ini aja. Berapa kali orang ngeduk dapetin, loh gini loh, kalau apabila badannya utuh aja itu masih mending. Ini mesti kalau ditemukan setelah 20 tahun meninggal, kafannya itu utuh. Hebat. Ini ilmuwan sendiri nggak bisa mikir, kok bisa ya? Ini sudah karena memang janjinya Allah. Orang ngapal Quran dijaga sama Allah. Dan diantaranya lagi muadzin yang muhtasib, yang ikhlas, tidak mengharapkan duniawiyah ketika dia adzan dan qomat. Itu dalam riwayat juga jasadnya dijaga sama Allah. Makanya ada muadzin masjid ini kadang-kadang yang istiqomah ke masjid, kadang-kadang walaupun meninggal jasadnya utuh. Jadi dia nggak termasuk 4 ini tadi. Cacing nggak berani nyentuh. Fir'aun dimumi, pejabat-pejabat itu sampai tetap hancur. Walaupun makan waktu tetap hancur. Ya, tengkoraknya tok, tambah terus mari ngono digawe pameran. Dilihatkan. Ini loh wajah yang diazab sama Allah. Ruhnya lagi diazab sama Allah. Ya, malah dipamerkan. Maka itu ya kita nggak berharap jasad kita utuh.
Ya, kalau memang hancur ya hancur sudah. Harus memang manusiawi, sunatullah seperti itu, kecuali orang-orang yang dijaga. Tapi kalau kita mampu untuk berupaya bisa menjaga jasad kita utuh, ya berarti hebat. Ini kelas yang dimuliakan oleh Allah di dunia dan akhirat. Terakhir, wayantahib al-khusama yaumal qiyamah irdahu ay amalu. Jadi manusia itu meninggal ini manusia ini punya apa sih hadirin? Satu, badan. Sampean punya apa? Badan. Dua apa? Ruh. Tiga apa? Harta. Keempat apa lagi? Amal atau ya amal. Irit itu amal juga. Jadi kita manusia ini kan punya empat. Punya jasad, punya ruh, punya harta, punya amal. Sasaran malaikat Israel ruh, sasarannya cacing badan, sasarannya ahli waris harta. Sekarang yang terakhir, sasarannya khusoma, orang-orang yang gak terima dengan kita, mereka menjadikan harta kita, amal kita sasaran. Maknanya, atadruna manil muflis? Tahu nggak kalian siapa orang yang bangkrut? Kata sahabat, alladzi la mala lahu wa la irda lahu. Enggak ada harta, enggak ada uang ya Rasulullah, la dirham wala dinar. Enggak punya uang, enggak punya rupiah. Bukan, itu bukan orang bangkrut. Bangkrut itu orang yang datang nanti di hari kiamat bawa pahala sholat, bawa pahala ngaji, bawa pahala umroh, bawa pahala sodako, tetapi dia gak bisa jaga lisannya. Yang ini dicaci, yang ini didolimi, gak bisa jaga tangannya, ini diambil hartanya, ini dicuri. Karena dia mengambil hak orang lain, baik itu harta orang lain atau harga diri orang lain, dia renggut melalui ngerasani, riba, menfitnah. Maka orang-orang yang tadi didolimi dengan hartanya, harga dirinya, ghibahnya, namimahnya, fitnahnya, nggak terima, mereka namanya khusoma, menunggu dari Allah keadilannya. Gimana ya Allah? Ini orang dulu dolim sama saya, ini dulu gini sama saya. Hadirin, harta kita jadi sasaran, amal kita jadi sasaran. Padahal kita ini sudah sodako, sudah ini, amalan kita jadi sasaran mereka. Katanya Allah Subhanahu wa ta'ala, ambil amal solehnya, bagikan ke mereka yang didolimi. Wis, pun ben sing tak rasani, iya PN ibadah hajiku motor ambil, ibadah umrohku, ibadahku ini, ibadah ini semua, wis. Lapor malaikat, ya Rob, apalagi habis amalnya, khusomaknya masih antri. Kata Allah, ya udah, dosanya mereka ambil pindah ke sini. Tadinya bawa sedekah, bawa amalan atau pahala segunung, habis berubah jadi dosa segunung karena dosanya orang-orang itu dipindah. Wis, entek. Ini kalau punya amal habis. Ini kalau nggak punya amal, dolim dengan ini, ngambil hartanya ini. Gimana terus? Sudah nggak usah pakai ambil amalannya pindah, langsung dosa-dosanya dipindah. Wis nggawa dosa sak gunung ditambahi rong gunung. Ya. Sudah punya dosa sendiri satu gunung, ditambah punyanya orang jadi 2-3 gunung. Ya Allah. Makanya hidup di dunia jaga lisan, jaga perbuatan. Jaga lisan, jangan pernah ribain orang, jangan fitnah orang, siapapun dia.
Yang kedua, jangan dolimi orang, baik nyawanya ataupun hartanya. Pak RT itu punya penduduk berapa sekampung? Kalau ada dana kampung yang diambil oleh Pak RT tanggung jawab, nanti dituntut orang sekampung. Siapa Pak RT? Nggak siap Pak RT. Cuman berapa kakak? 100 kakak, sedikit. Nggak siap 100 kakak. Gimana dengan Pak RW? Berapa RT jadi satu? Bagaimana dengan Pak Lurah? Sak kelurahan, kalau ada hartanya, haknya, masyarakat yang dia ambil, dia dolimi, mereka jadi khusoma, penuntut nanti di yaumil qiyamah. Sak kelurahan di demo sak kelurahan. Siapa kon di demo sak kelurahan? Ada lagi yang masih nggak puas jadi lurah, minta jadi camat, sak kecamatan. Ada lagi yang ngadepi sak kecamatan nggak kuat, satu kota jadi wali kota. Siapa kon di demo sak Batu? Belum puas jadi gubernur. Siap Anda di demo satu provinsi nanti di yaumil qiyamah. Belum puas sak Indonesia di demo 250 juta warganya. Bukan di sini, nanti yaumil qiyamah 250 juta penduduk nuntut mana uang pajak, mana uang rakyat, mana semua 250 juta loh hadirin. Terus pas di demo di sana nggak ada pas pampres, nggak ada TNI, nggak ada polisi, malaikat Zabaniyah gitu. Coba amalanmu apa bisa mengembalikan ke 250 juta? Makanya saya bingung, ada orang nyalonkan diri jadi bupati, jadi wali kota, kok nekat? Nekat, orang itu nekat. Berani betul dia itu. Tanggung jawabnya di akhirat. Kalau memang dia adil, waduh wali wis, wali. Tak jamin wali Allah itu. Tapi kalau nggak adil, na'udzubillah, siksa Allah menunggu. Katanya Rasulullah, tahrisuna 'alal imarah. Akan datang zaman kalian akan nantinya berlomba-lomba mencari jabatan, padahal dia nadamatun yaumal qiyamah, penyesalan di hari kiamat. Saya kadang-kadang itu kalau sudah dekat-dekat pilkada lihat foto-foto itu eman. Daripada fotonya wong-wong mbok fotonya la ilaha illallah, supaya sing delok iku zikir kan untung. Delok fotomu lho, rek welek pede. Tambahin ae ngrasane gak ada dosa. Foto-foto calon pemimpin yang berserakan ini nggak ada yang rakyat ini, nggak ada yang senang. Ono sing seneng ah? Ayo jujur aja, seneng ah? Tak tempelin ndok omahmu lho seneng kok. Ayo, nggak ada yang senang, harus jujur aja. Semuanya nggak ada yang suka kita ini. Coba itu harta uang itu nggak dibuat kayak gitu, dibikinkan tulisan ayat kursi, orang lihat Allah lah, kan untung oleh ganjaran. Dibuang untuk hal-hal yang nggak manfaat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mugi-mugi
para pemimpin, para ulama, segala lapisan masyarakat ini betul-betul bisa menjalankan tugasnya dengan baik, bisa amanah, bisa menjaga syariatnya Allah dan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah.